Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua baik-baik saja ya. Walaupun di masa pandemi ini kita harus lebih produktif dan lebih aktif lagi ya, belajar di rumahnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadiatul Uma. Saya akan membawakan materi sejarah Indonesia yang berjudul Detik-detik Kemerdekaan Indonesia dan isi teks proklamasi. Oh ya teman-teman, sebelumnya saya mau bertanya nih, kenapa sih kita harus belajar sejarah? Ayo, kenapa ya kita harus belajar sejarah? Teman-teman, sejarah perlu dan penting kita ajarkan kepada anak-anak agar dapat menanamkan kecintaan kita terhadap Indonesia kita tercinta ini. Oke, langsung saja ya. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dan isi teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Karena tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan terbebas dari penjajah-penjajah asing. Setelah melalui perjalanan yang amat panjang untuk meraih sebuah kemerdekaan. Cerita sejarah Indonesia merupakan kisah yang sangat menarik untuk diceritakan kepada anak tentang sebuah perjuangan, tentang bangsa yang tadinya terpecah belah kemudian bersatu untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan dan mengambil alih negerinya sendiri dan bangsanya sendiri. Penuh dengan pesan moral yang bisa kita tiru dan kita tanamkan kepada anak agar kita lebih cinta kepada Indonesia tercinta ini. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Beberapa hari sebelum kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang lumpuh oleh sekutu karena dibom atom di kotanya, yaitu kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Jepang pun merencanakan membentuk sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan PPKI untuk memerdekakan Indonesia yang kala itu sedang berada di bawah jajahannya. Setelah menyerahnya Jepang kepada sekutu, sebuah kelompok besar merencanakan kemerdekaan segera dilakukan tanpa menunggu keputusan dari Jepang. Hal tersebut kemudian menumbuhkan perbedaan antara golongan dan golongan di kala itu. Golongan muda menginginkan kemerdekaan Indonesia disegerakan, sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan dinantikan saja. Mereka khawatir karena tentara Jepang masih banyak yang berada di Indonesia dan takut menjadikan kerusuhan. Dan akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Kalian tahu nggak teman-teman Rengas Dengklok di mana? Rengas Dengklok itu di Karawang ya, kecamatan yang ada di Karawang, Karawang Barat. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno dan Hatta pun didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi ternyata Soekarno sudah memiliki rencana akan memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 karena pada tanggal itu bulan Ramadan dan jatuh pada hari Jumat. Perwakilan dari golongan tua Ahmad Subarjo dan Wikana berpendapat bahwa kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta saja dan semuanya sepakat. Pada malam hari, Soekarno pun dijemput untuk kembali lagi ke Jakarta.
dengan jaminan proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepat pada jam 23.00, Soekarno dan Hatta beserta golongan muda sampai di Jakarta. Kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Rumusan teks proklamasi pun diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Mereka pun menyiapkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, Ibu Fatmawati. Tempat yang dipilih untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia adalah di rumah Soekarno yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada saat itu, Hatta meminta pers di kantor berita untuk memberitakan bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia akan merdeka. Tepat pada pukul 10.00, Soekarno pun membacakan teks proklamasi yang berbunyi sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta. Setelah dibacakannya teks proklamasi, dikibarkanlah bendera merah putih. Semua masyarakat sangat bahagia karena mereka telah menyatakan kemerdekaannya dan tidak akan ada lagi penjajah-penjajah yang akan menjajah Indonesia. Oke teman-teman, itulah sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian dapat lebih bisa tahu tentang sejarah-sejarah yang berada di Indonesia kita tercinta ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi